Ya, maka ketika digotong tersebut kata baginda Nabi akan terdengar daripada cerita yang sangat mengerikan. Ya, kalau orang yang beramal soleh selama dia hidup, ngaji rajin, sholat rajin, ngomongin orang enggak. Kalau ngaji juga mah hilang. Ya, kemarin udah dibahas dosa ghibah. Ya, dosa ghibah itu luar biasa, bisa jadi dosa jariah. Ya, kadang-kadang kita mengaji, makanya ini disebut ngaji pikiran sama hati belum bisa nyatu. Begitu dengerin ngeri ya, keluar sama banget kita. Ya, ghibah termasuk dosa jariah. Kenapa? Ketika kita ngomongin apalagi maaf, kita ngomongin simpulan, kita ceritain kejelekannya, kita ceritain aibnya sama si A nyampe lagi ke si B nyampe lagi ke sampai ke Z. Ya, benar gak? Terus ketika si A ini minta maaf, dia minta maaf sama orang yang sudah dia ngomongin, saya mohon maaf. Apakah cerita dari dia itu kepada yang lain itu udah stop? Enggak. Benar enggak? Saya ngomongin Ustaz Bahir, ya, ceritain kejelekan Ustaz Bahir sama Pak Haji. Terus Pak Haji cerita sama Haji Nur Hasan cerita lagi, cerita awal dari saya ceritain Ustaz Bahir, Pak Haji tahu itu dari saya minta maaf sama Ustaz Bahir, Ustaz mohon maaf saya ngomongin Ustaz begini. Atau Ustaz Bahir maafin, Ustaz Bahir maafin. Ya, tapi yang sudah saya terlanjur omongin itu akan terus, karena awal sumbernya dari saya, bisa jadi padahal kita sudah minta maaf kepada yang bersangkutan, tapi orang lain tetap ngomongin Ustaz Bahir gara-gara saya. Itu namanya dosa dibagi-bagi, Ustaz. Dosa dibagi-bagi. Kalau bagi-bagi uang enak, bagi-bagi duit sama bagi-bagi. Ya, yang memang tadi itu. Ya, dosa ghibah. Ya, tadi apa? Kita banyak-banyak berpikir tentang janji Allah. Apalagi janji Allah. Janji makan Kalau nafsi dari pahala. Mau setiap yang bernyawa pasti akan mati. Benar enggak? Yakin enggak kita bakal mati? Yakin enggak? Ya. Kata Pak Haji, mau? Enggak. Udah pasti. Ya, makanya sering-seringlah ingat kematian. Suka ingat mati enggak, Bu? Suka ingat mati enggak? Ya, ingat Ustaz, boro-boro ingat nih, orang mati aja takut. Ya, kenapa enggak takut? Padahal kita bakalan. Ya, itu janji Allah. Setiap yang bernyawa pasti. Ya, mati itu nggak pakai syarat. Ya, mati pakai syarat ya. Bu, mati ada syaratnya nggak, Bu? Nggak ada. Ya, yang sakit lakinya, yang sehat bininya. Tahu-tahu di berita yang Haji Nur Hasan yang meninggal. Ya, kan begitu. Artinya apa? Kematian itu nggak pakai syarat. Ya, sehat mati, sakit mati, kurus gemuk, miskin kaya mati. Ya, semua pasti mati.
Ya, tinggal nunggu giliran. Ya, makanya kata Nabi, banyak-banyaklah kalian itu berpikir tentang kematian, biar ingat, biar eling. Makanya sampai ulama ngajarin apa? Kematian itu seperti bayangan. Ketika kita di tempat terang, ada bayangan kita nggak? Ya, bayangan itulah kematian yang selalu mengikuti. Itu bayangan, kita udah mati aja kamu ngikutin. Ada orang mati ada bayangannya. Ya, setan nggak ada bayangan. Kalau misalnya ya, yang kedua banyak berpikir tentang janji Allah. Ya, kita harus banyak berpikir tentang janji Allah. Kenapa? Kalau kita banyak berpikir tentang janji Allah, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada akhirat. Ya, akan tumbuh rasa cinta kita kepada akhirat. Ya, bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti terjadi sama kita. Ya, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama, ayat-ayat Allah. Pak Haji perhatian pikiran hatinya. Yang kedua, nikmat Allah. Yang ketiga, janji Allah. Nah, yang keempat apa? Wa fikratu bi wa'dillah yatawalladu minha haibah. Yang keempat, banyaklah kalian berpikir tentang ancaman-ancaman Allah. Ya, suka mikir nggak ancaman Allah? Apa ancaman Allah? Salah satunya apa ancaman Allah? Yang sering kita dengar ancaman Allah apa? Apa bu? La in syakartu la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Itu sering kita dengar. Sering dengar kan? Kita disuruh bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Ya. Kenapa kita disuruh bersyukur? Kalau kita kufur, enggak mau bersyukur, ancaman Allah apa? Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih kata Allah. Ya, makanya kita disuruh sering bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Ya, dikasih sehat bersyukur, dikasih miskin bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi orang miskin. Ya, mungkin dengan saya miskin tapi insya Allah masuk surganya duluan. Tuh kata Pak Haji, belum tentu. Padahal apa? Orang miskin ya itu masuk surganya duluan dibanding orang kaya. Makanya kalau doa jadi orang miskin bu, ya masuk surganya duluan, hisabnya juga ringan dan ditanyanya dikit. Ya. Ya, kenapa orang miskin? Jadi kita kalau lagi dikasih miskin, kita alhamdulillah Allah kasih miskin. Orang miskin selalu ada di doa baginda Nabi. Kata Nabi apa? Ya Allah, kumpulkan nanti aku bersama dengan orang-orang miskin. Ya, Nabi doanya kita kumpulin sama orang miskin. Tapi kita kalau doa minta jadi orang kaya. Ya. Nama sholat duha aja biar jadi orang kaya. Ya bu ya. Ya, yang dikatakan orang kaya itu bukan banyak duit. Benar gak? Kalau kita kan selama ini yang ada di pikiran kita, yang dikatakan orang kaya itu orang yang duitnya
banyak, orang yang rumahnya bagus, orang yang mobilnya, orang yang kontrakannya, yang ada di benak kita kan itu. Padahal kata baginda Nabi, oh, Itu orang kaya yang duitnya banyak. Kalau duit banyak miskin. oh, Mana-mana itu. ya, sudah loh ya. Yang ada di pikiran kita itu ya. Padahal apa? Yang dikatakan baginda Nabi, yang dikatakan orang kaya itu adalah orang yang hatinya itu tenang, pikirannya itu tenang, hidupnya itu tenang. Itu orang kaya. Ya, orang kaya duit banyak, rumah bagus, mobil ini belum tentu hatinya tenang, belum tentu tidurnya senyenyak kita bro. Ya, belum tentu makannya seenak kita. Benar nggak? Ya, makanya kalau Allah kasih nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Pilih duit banyak, rumah bagus, mobil, kontrakan banyak, tapi sakit. Apa pilih sehat, duit banyak? Tuh, kata Ustaz Lahir, duit banyak, rajin ibadah, rajin sholako, itu enak. Ya, rajin nggak sholako bu? Rajin nggak bu? Pak, rajin nggak sholako-nya pak? Jarang katanya. Ya, rajin tuh. Padahal pak, lain syakatur kalau Allah kalau kita itu bersyukur Allah tambah. Ya, kalau ngaji ngasih ke kotak berapa duit? Barusan ngisi kotak berapa duit? Bu, berapa duit bu? Ya, kita pengen apa? Nikmat kita kalau doa ya Allah kasih saya nikmat banyak, bersyukurnya kurang. Ya, amal masih hitung-hitungan gak kita? Bu, kalau amal masih hitung-hitungan gak bu? Bohong kalau gak hitung-hitungan. Ya, 100.000 buat beli ini, buat beli ono, buat beli ono. Masih hitung-hitungan kita. Ya, pengen masuk surga. Makanya Ustaz Fahir kalau hari Jumat sama mengaji kasar itu ngitungin yang paling banyak 2.000-an. Ya, udah 2.000-an itu duitnya dilipat-lipat udah ikhlas Pak. Naruhnya aja ditutupin. Ya, kalau yang 100.000 itu enggak. Dia nekuknya panjang gitu. Enggak ditekuk kecil. Ya, kalau yang 2.000-an ditekuk kecil. Pengen rezekinya berkah. Benar gak? Pengen rezeki berkah. Sodako pelit. Masih hitung-hitungan. Ya, kita pengen rezeki berkah, pengen masuk surga. Lah sodakonya sama mau masuk ke kamar mandi. Kalau ke Thailand itu berapa bayarnya? Tuh kata Ustaz Fahir boceng. Berarti kalau kita sodako 2.000 masih alat kalau kita masuk kamar mandi. Padahal buat orang. Bener gak? Besok image pikirannya kita rubah. Ya, kenapa? Janji Allah satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Makanya rezeki kita segitu-gitu baik, alhamdulillah. Amalnya 2.000, 2 kali 10 20.000, udah segitu aja. Ya, bener gak? Ya, tapi ibu sini mah enggak. Ya, saya kalau nanya ibu sini kalau ngasih jari itu luar biasa, gocap terus. Ya, gocap. Saya nanya gocapan biruan bu. Ya, kita ini masih hitung-hitungan. Kalau hari Jumat di kantong ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, gocek 2.000. Kalau kata Haji Supandi atau kalau mau saya itu yang paling ribut
tua katanya. Kita kan masih hitung-hitungan. Ya, mau amal buka dompet 100.000, 50.000, 20.000 nggak jadi ditutup lagi. Ntar aja. Maaf. Kenapa? Nggak ada duit. Receh. Benar. Berarti kita beriman belum? Ya, yakin. Ya, yang terakhir wa fikratun fi tafsir nafsihi 'anil doa ma'a ihbarillahi ilahi tawalladu min hal hayat. Ya, yang terakhir ulama itu ngajarin kita banyak berpikirlah tentang seberapa jauh ketaatan kita kepada Allah. Untuk apa? Ya, untuk agar kita ini selalu berbuat baik, agar kita ini punya malu kepada Allah. Ya Allah, Engkau kasih nikmat kepadaku begitu banyak. Kita kan masih belum punya malu, Allah. Benar kan? Malu itu terbagi tiga. Yang pertama malu kepada Allah, kedua malu kepada manusia, ketiga malu kepada diri sendiri. Malu sama Allah, Allah kasih nikmat. Kemarin kita udah bahas, ya, biarpun kita berbuat dosa, biarpun kita berbuat maksiat kepada Allah, Allah tetap berikan 4 anugerah. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Kemarin apa? Allah enggak halangi rizkinya. Kita buat dosa, kita buat maksiat, apa Allah halangi rezeki kita? Ya, Allah enggak halangi rezeki kita. Yang kedua apa? Kita buat dosa, kita buat maksiat sama Allah. Yang kedua anugerah yang Allah berikan, Allah enggak halangi kesehatan kita. Benar enggak? Yang ketiga Allah, kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, Allah tutupin daripada dosa kita. Allah nggak tampakin dosa kita. Coba kalau Allah tampakin, ya, sekali buat dosa Allah tampakin, ya, kita punya dosa nggak? Punya. Ya, coba kalau setiap kita ngelakuin dosa, ya Allah kasih tanda di muka kita atau di tubuh kita, titik kayak pulpen. Pulpen titikannya gede apa kecil? Kecil. Sekali buat dosa tuh ada tanda hitam. Sehari 24 jam. Ya, kita nggak ngelakuin dosa itu ketika kita lagi tidur doang, tidur 7 jam, 7 jam kita nggak buat dosa. Selebihnya buat melek mata udah buat dosa. Mata kita melek udah buat dosa. Dan Allah nggak halangi rezeki, Allah nggak halangi kesehatan, Allah tutupin lagi daripada dosa kita. Yang terakhir, yang keempat, kita buat dosa sama Allah. Yang terakhir apa? Allah nggak balas di dunia. Ya, yang Allah balas di dunia itu hanya dosa anak yang durhaka kepada orang tua. Allah balas di dunia akhirat Allah balas. Orang yang suka zalim, ya, Allah balas di dunia akhirat. Ya, itu makanya banyak-banyaklah kita berpikir tentang ketaatan kita kepada Allah, kebaikan Allah kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, agar kita tumbuh dalam diri kita ini rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Ya, kita punya malu enggak, Bu? Punya malu enggak? Punya. Yang dikatakan malu sebagian daripada iman itu apa? Malu berbuat maksiat, malu berbuat dosa. Ya, kalau bopeng enggak apa-apa. Paling malu-maluin. Ada cara. Udah ya, cukup ya.